Nah, kalau ngomongin soal tadi 3P ini, yang tugasnya untuk bisa nurturing dan juga coaching nih, mas-mas yang ada di paling pojok sebelah sana nih, Mas Tio dan juga Mas Jupaka. Ini aneh anak-anak skena bisnis nih berdua nih kan. Tepat banget ngomong gini di Jaksel pula cocok nih. Jadi sebagai coach nih, mas-mas berdua nih, gimana? Pengalaman saya dulu juga udah pernah jadi coach di SC, jadi tahu lah. Kadang-kadang kita bisa lihat, karena kayaknya yang ini deh ntar yang menang, taunya bukan. Ya. Kadang-kadang yang ini kok kayaknya B aja, taunya dia yang menang. Gitu. Jadi apa yang bisa lo lihat berdua? Kalau pengalaman waktu awal sama sih, kayak awalnya bingung kan ngelihatnya itu tadi kan ada passwordnya paham piawai persona. Ngelihat orangnya pinter ngomong gitu ya, bisnisnya jalan, kagak dapat tuh dana hibah tuh nge. Jadi udah bagus ngomongnya, persona oke, tapi ternyata dia nggak piawai dalam memahami si model bisnisnya gitu ya. Terus tahun kedua belajar lagi gitu ya. Ada yang nggak terlalu pinter ngomong tapi dia piawai, terus angkanya oke, oh ternyata menang. Lama-lama mulai ngerti yang dicari sama DC itu sebenarnya memang satu kesatuan dan gak harus 100% semua sih. Akhirnya pemahamin bahwa yang dicari DC itu adalah dia tuh pengen punya bisnis yang nantinya punya legacy gitu loh. Jadi berkelanjutan, bukan soal bisnis jangka pendek, tapi bisnisnya itu punya masa depan sih. Dia bisa jadi legacy. Jadi akhirnya ngelihat DSC ini bukan cuma soal jangka pendek, tapi si bisnisnya ini akan bisa diteruskan buat seterusnya nggak sih? Akan berdampak nggak buat orang sekitar, buat lingkungan, atau buat bisnisnya itu sendiri. Makanya akhirnya jadi ngerti, oh ternyata yang dicari ya mulai tahun ketiga gue mulai ngerti nih, oh ini kayak bakal juara deh, oh oke. Akhirnya bener gitu, karena ternyata formula-formula yang diterapin sama Pak Sur terutama kelihatan formatnya tuh nggak harus 100% semua, tapi paling tidak dia bisa ngisi si paham piawai sama persona tadi. Kadang-kadang yang nggak pinter ngomong dapat dana hibah tuh nge. Jadi akhirnya jadi belajar justru karakternya itu nggak melulu soal orang yang pinter ngomong atau yang numbersnya bagus secara data sih gitu. Jadi memang harus melalui challenge dulu ya, harus lihat dulu ya. Iya, karena yang kita lihat dari awal kayaknya mungkin jadi, ternyata nggak juga gitu kan. Yes. Ada yang angkanya bagus gitu ya, tapi ternyata ya bukan itu yang dicari. Karena kata dia, Juk ngapain gue kasih dana hibah? Pernah tuh Pak Helmi sama Pak Sur tuh berantem kan. Enggak, gue nggak oke nih katanya. Karena kalau gue bantu pun buat apa? Bisnisnya udah bagus kata dia, gue nggak support. Ngapain? Dana hibah ini harus tadi yang dibilang Pak Sur, harus sesuatu yang kasih dampak nih buat nextnya. Jadi jadi ngerti, oh ternyata nggak melulu soal bisnis yang memang sudah oke, tapi ada lagi dampaknya. Kalaupun gue kasih dana hibah, next game-nya mau ngapain nih si bisnis itu sih sebenarnya yang menarik. Jadinya pemenangnya tuh benar-benar bisa cukup ngacak sih sebenarnya gitu. Ya, dan kita sebagai coach tuh kalau dengerin Dewan Komisioner diskusi itu seru ya, karah dapat angle-angle baru ya, lihat suka berantem bertiga tuh hobi tuh. Terutama ini ibu yang paling suka jadi kambing hitam ya, paling tenang terus salah-salahin gitu. Nanti pas ngomong diem semua biasanya. Diem semua gitu. Ya. Pasti kok. Nah, ini saya udah nunggu nih waktu saya dulu saya punya cerita. Saya cuma mau ceritain nanti kalau ketemu foundernya Tuku. Nah, sekarang saya ketemu nih pertama kali ya. Jadi saya mau cerita gini, Mas. Apa itu? Saya punya teman dari Semarang. Terus one day itu lagi meeting di Jakarta. Ngantuk ya? Mau beli kopi. Kopi apa? Tuku. Dia bengong. Tuku. Ya Tuku, Mas. Tuku. Terus saya baru tahu Tuku tuh beli ternyata ya. Beli kopi gitu. Yeah. Maaf jok bapak-bapak yang gak lucu, tapi saya harus cerita aja. Pengen aja ceritain itu sebenarnya. Mas Tio, gimana pengalaman jadi coach DSC? Kalau saya sebenarnya yang seru juga pas Mas Pange sih, pas DSCX kan agak sisi rebutannya ada kan. Jadi itu kan how to ngelihat para challengersnya juga akan lebih terpacu para coaches kan. Tapi sebenarnya juga sayangnya tuh faktanya juga cara aku melihat sama cara Jupaka melihat juga beda terus jadinya kan ya. Jadinya kalau saya pribadi lebih banyak karena tadi misalnya Mas Cedric bilang bahwa bagaimana semoga kita DC bisa menghasilkan beberapa pengusaha yang sukses gitu. Kalau buat saya pribadi pada saat saya mengenal DC, melihat video-video DC dari dulu, ngeliat Mas Pange dan teman-teman yang dulu juga coachingnya seperti apa, saya justru yang pengen berhasil adalah DC-nya dulu soalnya. Jadi dalam melihat bisnisnya, saya lebih pengen melihat karakter challengersnya, entrepreneurnya, karena sukses itu relatif pertama, yang kedua keluar dari DSC pun yang kita pengen kan tadi Bu Antarena sudah bilang market challenge pada saat itu mereka lebih terasa, dan tadi kita pengen punya entrepreneur yang lebih adaptif. Jadi pada dasarnya kita harus memastikan anak-anak yang bilang diri dia jadi entrepreneur ini beneran sudah tahu dan sudah
paham akan siap lonely apa enggak, akan siap untuk cukup tangguh untuk menghadapi itu apa enggak. Jadi yang lebih aku gali bukan bisnisnya, lebih karakter pribadinya, karena strong founder, strong entrepreneur pasti akan menghasilkan bisnis yang baik juga gitu. Dan aku rasa mendukung DSC, kita juga butuh para challengers dan yang menjadi pengusaha yang berhasil, yang akhirnya itu menjadi ekosistem baik di Den tadi, karena itu terkumpul orang-orang yang memang punya karakter yang sangat kuat, yang outputnya bisa macam-macam, bahkan itu biarkan itu menjadi sebuah surprise kita di ekosistem DSC ini. Tapi yang jelas tugas kami para coaches dari pertama menemukan, kalau aku pribadi aku mencari karakter, yang kedua yang aku bangun adalah membenarkan mindset atau mentality mereka supaya kadang-kadang yang kita baca dari toko buku tentang pengusaha, jalannya sudah pasti beda. Jadi segera kenali diri kalian, segera pastikan clarity kemanakah kalian akan menuju gitu. Dari situ semoga mereka akan lebih siap untuk menghadapi apapun yang dihadapi, yang ditemui di market challenge nanti gitu sebenarnya. Kalian berdua tuh sebagai coach menularkan karakter masing-masing ke ini sih, ke anak didik ya, karena saya dulu inget waktu zaman saya jadi coach sama Michael Tampi itu, sama beberapa teman kita, itu bener-bener anak didik kita bener-bener kepengaruh. Contoh nih misalnya, dulu murid-murid saya jadi tengil semuanya. Pokoknya bagi presentasi tengil aja pokoknya udah gitu. Itu kayak gitu juga gak sih? Diajarin gak sih? Karena masing-masing kan punya personality yang beda-beda ya. Karakternya beda. Kalau dulu kita bertiga itu Tio itu kuat banget di brand value. Jadi pasti foundernya tuh pasti banyak banget teman-teman challenger yang suka sama nge-build brand value. Kalau yang suka cari cuan pasti dekat-dekatnya sama gue Manilam waktu itu. Jadi yang pengen taktis di operasional gitu ya, taktis di strategi, biasanya dekatnya ke gue sama Nilam waktu itu. Jadi banyak kebawa ke situ sih. Waktu itu ya terpengaruh sih. Cuman kalau yang tengil kan kita ya ini sih, ini emang kelakuannya agak nyebrang juga sih kalau lagi. Tapi ya lumayan kepengaruh, gaya berpikirnya lumayan geser sih teman-teman challenger ya, karena mereka ngerasa seakan-akan kita lebih paham, padahal sebenarnya kita juga belajar sih sama mereka ya. Itu sih. Iya, itu silakan Bu Antarina. Mau nambahin boleh nggak? Soal paham, ya kebanyakan mereka berpikir paham mengenai bisnis itu adalah usahanya saja. Padahal ya karena saya juga punya background misalnya accounting gitu, Pak Helmi juga accounting. Itu sekarang sudah lebih berevolusi jauh lebih baik. Nggak bisa ngerti, nggak tahu cara ngitung, nggak tahu cara menyajikan keuangan. Gimana mau bisa berbisnis kalau tidak tahu penyajian keuangannya. Jadi konsep bisnisnya itu juga tetap diperlukan kuat secara selain karakter, karena karakter ini mendukung. Kalau ini udah ngerti, ini mendukung karakternya, dan dia punya kemampuan menjual, kemampuan melihat visinya, strategi bisnisnya, itu semua akan jadi. Mudah-mudahan sih begitu. Betul, karena enggak semua yang bisa create great product itu bisa punya entrepreneurship yang sama juga ya Bu. Karena itu dua hal yang berbeda ya. Ya nggak sih? Iya. Bu Antarina, kayak gimana Pak Sur? Karena Enggak semua orang yang bisa bikin great product. Oh, iya. Itu bisa jadi entrepreneur sebenarnya nggak itu ya? Itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Dua hal yang berbeda, iya. Jadi dia punya idenya, tapi kemudian apalagi waktu di awal-awal, karena kan DSC tidak mengharuskan seseorang itu sudah punya bisnis. Dari mulai ide bisnis pun dari yang dulu tuh diizinkan. Nah idenya itu bagaimana direalisasikan? Kalau mereka tidak punya pengetahuan latar belakang, cara berbisnis, konsep pemikiran, market segmentation, bagaimana menghitungnya supaya untung dan sebagainya, ya nggak bisa juga. Jadi emang tiga ini bagus banget konsep untuk DSC buat untuk seorang entrepreneur. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu teman-teman semuanya. Ada pertanyaan mungkin panitia dari audience? Mungkin bisa langsung ditampilin aja, kita diskusikan. Nah ini ada pertanyaan, sudah ada beberapa yang masuk, bisa kita diskusikan aja bareng-bareng. Yang pertama nih, bagaimana dari Justin, bagaimana pilar Diplomat Entrepreneur Network berjalan? Dimulai dari kategori network bisnis sama how to connect satu sama lain. Nah jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit soal Dan ini, Pak Sur atau Bu Antarina?